A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna. Wa alamatu man intabaha min raqdatil ghaflati arba'atu asya'a. Awwaluha ayyudabbira amrad dunya bil qana'ah wat taswifi. Wasani ayyudabbira amral akhirah bil harsi wat ta'jili. Wasalisu ayyudabbira amrad dini bil ilmi wal ijtihadi. Warrabi'u ayyudabbira amral khalqi bin nasihati. Wal mudarati. Wa yuqalu afdalun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatu man, dan bermula tanda siman, intabaha min raqdatil ghaflah, yang terjaga ia nyaman daripada putar raqdah bermakna dekat lenyap, yang terjaga ia daripada lenyapnya ataupun nyenyaknya kelalaian. Dan bermula tanda siman yang tersadar ia nyaman daripada nyenyaknya kelalaian, arba'atu asya'a, itu 4 perkara. Itu 4 perkara. Awwaluha ayyudabbira amrad dunya bil qana'ati wat taswifi. Bermula yang pertama daripadanya 4, ayyudabbira, itu bahawa memikirkan ianya seorang akan urusan agama. Itu memikirkan ia seorang akan urusan dunia, yang pertama. Bil qana'ah, dengan qana'ah, dengan tenang ataupun menerima apa adanya. Wat taswif, dan dengan taswif, penuh kesabaran. Jadi dilikat nepegah terhadap orang yang beriman di saat genyan mati, maka akan nabi kabar gembira oleh Allah, akan nunjuk bisyarah oleh Allah. Maka sepantasnya bagi orang yang berakal sadar orangnya daripada lelapnya kelalaian, baik sampai lalai getanya sehingga tua untuk tak ingat getanya kepada mati. Maka terhadap orang yang berakal sepantasnya nya bersadar diri daripada terlelap dalam kelalaian. Jadi berjaga. Karena nak gejo akai untuk semikir putar berarti tujuan hidup getanya, putar yang mesti kita yang pubut yuh mentang nabi kehidupan oleh Allah. Maka dia perkata di sini tanda orang yang ka sadar, yang ka jaga daripada lelap dalam kelalaian. Jikalau bak diri kita namanan tanda bagi orang yang orangnya ka terjaga daripada kelalaian. Intinya orangnya hanale lalai dalam kehidupan dunia, nyo naput boh perkara. Tanda orang yang hana lalai, kajaga daripada lalai, nyo naput boh perkara. Naput boh perkara. Yang pertama, ayyudabbira amrad dunya bil qana'ati wat taswif. Dia itu memikirkan urusan-urusan ataupun masalah-masalah dunia dengan qanaah, dengan menerima apa adanya, dengan nyaman, dengan tenteram, dan dengan penuh kesabaran.
Jadi sidra urang tandanya genyan kahanale-lale dalam kehidupan dunia. Tandanya yang pertama adalah untuk masalah urusan dunia, genyan kagak pikirkan urusan dunianya dengan qanaah. Dalam artian genyan hana loba dengan kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia gepikir legenyan kehidupan dunianya dengan tenang sagai. Nah, gepajo hana kaku dengan sabar. Jadi hana genyan gemulo-ulo untuk gejak minta harta yang lebih sehingga tua kepada Allah. Hana genyan berarti gak mulo-ulo untuk geminta jabatan, berlomba-lomba hana. Kibancit dalam hal urusan dunia genyan berfikir dengan secara tenang saja. Oh nah, alhamdulillah. Hana memang lagian berarti ketentuan Allah qanaah. Memang lagian nujuk oleh Allah. Oh nujuk ni. Diterima syukur. Sabar. Jadi dalam menghadapi but dunianya tenang. Penuh dengan kesabaran. Yang pertanda urang yang kajaga daripada kelalaian. Nampak? Makanya menyebab diri getanya. Mulai pun daripada ban jaga, ban teblit mata getanya kata fikir. Omanya ilung zatu no. Pat ke pejabu. Kena jak kedihnya perlepeng sekian. Kata fikir kenan. Yang berarti hana memikirkan dengan cara tenang. Kata tutah katanya. Kata ke ulai. Bahkan kadang-kadang mumalam hantenget tak bak terfikir urusan dunia. Dan pegahina punya orang yang terjaga daripada kelalaian, orang yang punya masalah dunia gepikir dengan secara tenang saja. Dengan secara sabar. Hana susah ke. Nyan tanda yang pertama. Wasani dan bermula tanda yang kedua, ayudabbira amral akhirah bil harsi wat ta'jil. Bahawa memikirkan ia akan urusan akhirat, akan perkara akhirat, bil harsi wat ta'jil, dengan loba dan dengan segera. Tanda yang kedua, orang yang terjaga daripada kelalaian adalah menyobak but akhirat, nyo fikir leganya dengan loba. Jadi bergegas. Seolah-olah baik rupak pebut legak bergegas mentang yang rupak pebut. Jadi selalu berlomba-lomba dalam hal urusan akhirat. Lomba kan hanset sahib. Punya urusan akhirat. Menancit ta'jil segera. Hana gepun terendera. Hana berarti genyan benda Allah nya je apa buta. Hana menan. Atenan but akhirat genyan lomba sahib hanset ni pebut dan juga bergegas. Bergegas. Pemana bergegas? Hana menunda-nunda dalam hal but akhirat. Nya pertanda urian terjaga daripada kelalaian. Menyebut doa bunuh qanaah, menerima apa adanya. Karena katingat gaya janji Allah. Setiap kitanya mandum kali nata oleh Allah. Mulai pun daripada rezeki kitanya, dukna umur kitanya, dan lain segala macam sehingga gaya hana gundah dengan kehidupan dunia dan gejalani dengan sabar. Punya urusan akhirat loba. Seolah-olah lagi hang rupa bubuk untuk ta'jil segera. Makanya watayukun al-ajlah minasyaitan ni pai. Kalau kan tergepo-gepo. Segera. Pubagah-bagah. Yang merupakan bahagian daripada syaitan. Bukan pada urusan akhirat. Tapi menyobak but akhirat. Nyo guyu pubagah-bagah. Dalam artian, baik dapat trade pebut. Baik dapat trade pebut. Dengan segera. Menandang kesempatan, langsung lakukan. Bahkan menyohana kesempatan, mesti persiapkan kesempatan untuk melakukan. Lagi contoh, menan kadiatan, semayang laju. Bepres tu. Oh bunuh umpamanya. Kali dah bersedekah 5 rupiah, yang napang jadi 10 rupiah. Loba hawalam dah bersedekah umpamanya. Nyan berarti yang pertanda orang yang terjaga daripada kelalaian. Bak tanya enak dengan kah? Fikir ju jawaban karena bak dari masing-masing. Pokoknya nyo ingat kera ju. Wasalis dan bermula tanda yang ketiga. Ayudabbira amraddin bil ilmi wal ijtihad. Bahawa memikirkan ia akan urusan agama dengan ilmu dan ijtihad. Dengan ilmu dan ijtihad. Tanda yang kelai orang yang terjaga daripada kelalaian dalam urusan agama nyogoknyan
berfikir dengan ilmu dan ijtihad. Jadi hana gedepankan hawa nafsu, ilmu dika. Oh, bila hana ilmu dalam halnya, memang mesti hana ilmu yang sareh. Hana tuntunan yang sareh dalam halnya. Ijtihad dengan ilmu yang kana bagaian. Bersungguh-sungguh kan. Hana sampai mekarat-karat. Sehingga roh muncul sikap yang salah. Berarti dalam urusan agama nyo dengan ilmu kesemiki dan juga dengan ijtihad. Warabi'u, dan bermula yang keempat, ayyudabbira amral khalqi bin nasihah wal mudarah, dan bahwa memikirkan ia akan urusan makhluk, urusan manusia, bin nasihah wal mudarah, dan dengan saling mudarah, berputar-putar, kerjasama punya bahasa katanya. Mudarahnya kena berputar-putar, jadi kerjasama, saling tolong menolong. Tanda yang keput, sidra orang yang terjaga daripada kelalaian adalah dalam urusan kemanusiaan, dalam urusan berarti hubungan dengan makhluk, nya orangnya akan berfikir dengan nasihat. Pemaknanya selalu orangnya dalam nasihat. Berarti saling menasihat. Oh, gaknya saudara yang salah, nasihat dengan baik-baik. Menancit saudara yang membutuhkan, nangan yang membutuhkan, mudarah, kerjasama, saling tolong menolong. Nyo dalam urusan sesama manusia. Maka pertanda, boh tanda orang yang hanale lale dalam hal dunia. Yang terjaga urian daripada kelalaian. Tetapi bila seandainya dalam urusan agama agaknya hana segera di saat kekerjakan, dalam urusan dunia agaknya mantong goyang, dalam urusan agama agaknya gepikir dengan hawa nafsu kan dengan ilmu. Dalam urusan makhluk hana mau tahu berarti nafsi kah long kaya orangnya karena aku minta harta kah hang kata minta kateri na zendara. Hana menan. Makanya seandainya karena boh tandanya nyo merupakan sidra urang tanda terjaga daripada lelapnya dalam kelalaian. Maka orang yang berakal sepatasnya untuk sadar dengan be lelale. Yang wa yuqal, dan dikatakan orang afdalun nas, bermula sebaik-baik manusia, seafdal manusia, man kana fihi khamsu khisalin, itu siman yang adalah pada zaman itu 5 perkara. Yang adalah pada zaman itu 5 perkara. Segat-gat manusia so yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling gat manusia. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang pada dia itu ada 5 perkara. Yang kenyal orang paling gat. Munyahana 5 buah perkaranya, nyo galam gekun orang yang paling gat. Afdalun nas, seafdal manusia itulah orang-orang yang padanya itu ada 5 perkara. Toh 5 perkara. Awaluha, bermula yang pertama daripadanya 5, ayyakuna ala ibadati rabbihi mukbilan ataupun mukabbilan. Yang pertama, bahwa adalah di atas ibadat kepada Tuhannya mukabbilan, itu yang segera menghadap ia. Itu yang segera menghadap ia. Tanda sidra urang, tanda berarti urangnya ataupun sifat urang yang paling jerah, segat-gat urang adalah yang pertama mengenai tentang hubungan gaknya dengan Allah. Hubungan gaknya dengan Allah nyo segera. Dalam berarti gaknya berabudiah kepada Allah mukabilan dengan segera, hana ketunda-tunda. Sama dengan kewajiban yang nuju oleh Allah kepada urangnya, nyo menan wajib oleh Allah, pajan truk jatah pebut, bawatannya langsung ke pebut tanpa menunda-nunda. Yang pertanda adalah sifat orang yang sebaik-baik manusia. Yang sifat yang pertama. Tekalan tu benar 5 buah sifat, baru gekun berarti segat-gat manusia. Jadi dalam hak ibadat yang pertama disegera. Wasani ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran.
Dan bermula yang kedua, itu bahwa adalah manfaatnya seseorang bagi makhluk zahiran, itu yang nampak. Manfaatnya seseorang bagi makhluk, itu yang nampak. Segak-gak manusia merupakan orang yang pada dia itu hubungannya dengan makhluk, maka manfaatnya bisa didapatkan dan nampak secara zahir. Nampak? So, tunggu orang yang paling segak-gak manusia, orang yang nampak, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi manfaat untuk orang lain langsung nampak. Contoh, sidra orang yang disebarkan ilmu, maka nampak manfaat. Sidra orang yang bersedekah getolong anak yatim, maka nampak manfaat. Sidra orang yang bantu bati masjid, ke pedang masjid, nampak manfaat dipakai oleh orang lain. Sidra orang bati yang bantu pegat balai badayah dan lain segala macam yang memang bermanfaat kepada makhluk secara zahir, itu merupakan sifat ataupun ciri-ciri sebaik-baik manusia. Jadi bermanfaat, manfaat yang zahir, nampak manfaatnya. Ya, maka setelah para ulama abu-abu gedayok, gurai-gurai gedayok, yang manfaat bagi makhluk nampak. Ya, yang segak-gak manusia. Jadi segak-gak manusia adalah orang yang dapat diambil manfaatnya bagi orang lain. Nampak? Yang segak-gak manusia. Wasalis, dan bermula yang ketiga, ayyakunan nasu min syarrihi aminin, bahwa adalah manusia min syarrihi daripada keburukannya seseorang, aminin, itu yang aman. Itu yang aman. Ya. Ciri-ciri segak-gak manusia yang kelih adalah urangnya, keburukan urangnya dengan urang-urang yang lain aman. Dalam artian urangnya hana melakukan keburukan terhadap manusia. Keburukan urangnya dengan manusia aman. Pemana aman? Hana kenang manusia yang lain daripada keburukan gaknya. Jadi hana roh gepubut bro kepada orang lain. Hana mengandu domba. Hana berarti gefitnah orang yang lain. Hana getuduh orang yang lain. Hana gecu atagop. Hana gedalimi gop. Nyan mandum. But keburukan yang lagian aman berarti dengan manusia yang lain. Hang kenang kegop. Handrot kegop. Handroh berarti pebut kegop. Yang pertanda sebaik-baik manusia. Kesimpulannya, salah satu ciri-ciri sebaik-baik manusia adalah dia itu tidak pernah melakukan keburukan terhadap orang lain. Yang ciri-ciri yang kelima. Warabi', dan bermula yang keempat, ayyakuna amma fi aidin nas aisan. Dan bermula yang keempat, itu bahawa adalah daripada barang-barang yang ada, yang barang pada tangan manusia, aisan, itu putus asa. Itu putus asa. Ciri-ciri segak-gak manusia yang keput adalah pumantang yang na bak jaragop. Pumantang yang dimiliki oleh orang lain putus asa je. Pumana putus asa? Hana perle je kenan. Atagop tetap atagop, ataji tetap ataji. Dalam artian dia menerima pemberian Allah apa adanya terhadap dirinya, dan dia itu hana ingin untuk hilang kenikmatan yang na bak orang lain. Makanya kepegah ini aisan, makna aisan putus asa. Makna putus asa puta. Ata yang na bak gop, hana dengki je. Hana iri, hana dengki te kalau bak gop. Gop moto panenya cici atai cu, cit atai mujudi. Makanya kan? Maka tanda segak-gak manusia yang keput adalah urang yang pemantang yang na bak jara urang yang lain, gaknya putus asa hana mau tahu. Yang penting gaknya perbaiki doa hubungan dengan Allah. Ke masalah gop arti bunuh, na harta yang melimpah, terserah bagaimana dia mencarinya, bagaimana dia mendapatkannya, nyobah dipertepat dengan Allah, bah dipertanggungjawab dengan Allah. Kan urusan di hana yak nilai. Ya, hana yak nilai. Ya. Baik kita yo lagi dah pegah berosa. Kahaya kita yo tentang malaikat. Kata tu mati ya tagop.
Atagop yang tersembunyi kata oh lek tengok. Bahkan asawat tegop kata depu lek tengok. Ji perina ji cihan apa? Cihan ikhlas ada pubut. Kata hukum lek tengok. Nyan kam mendahului Allah benar. Yang kapakak mulha, kapakak umprang dengan Allah. Ya, makanya pemantang yang nak orang lain. Apakah kemewahannya, ketenarannya, kemasyhurannya, biarlah. Karena masyhur gop. Hana urusan dengan kita. Maka yang intinya kita putus asa aisan dengan atana orang lain. Kibancit getanya menerima dengan kan pu yang nabak diri getanya. Bila getanya ingin lagi yang karenanya seumpamanya perkara yang baik, maka berusaha tanpa dengki menginginkan pemantang kenikmatan yang nabak orang lain berkecabut bergaduh kan menang. Ya, makanya ciri-ciri segak-gak manusia adalah dia itu tidak menginginkan yang ada pada orang lain hilang. Kibancit kanaah haji. Hana urusan dengan apa yang nak bak orang lain. Nyankah? Ka. Kolom. Wal khamis dan bermula yang kelima. Ayyakunna lil mauti musta'idan. Bahawa adalah bagi kematian musta'idan. Itu bersiap-siap ia. Segak-gat manusia tengku ciri-ciri segak-gat manusia yang kelima. Dia itu selalu mempersiapkan diri untuk yang namanya kematian. Ya. Makanya 5 buah tengku ciri-ciri orang yang segak-gat manusia. Yang pertama mengenai tentang masalah hubungan dengan Allah disegera dipubut. Kemudian orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Kemudian berarti hana melakukan keburukan terhadap orang yang lain. Kemudian atana baru lain hana urusan gaknyan menerima apa adanya. Yang kelima selalu bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Ya. Nyankah? Wa'lam ya akhi. Ketahui olehmu wahai saudaraku. Inna khuliqna lil mauti. Bahawa sesungguh kita khuliqna lil mauti itu diciptakan akan kita lil mauti bagi mati. Wala muharraban minhu dan tidak jenis lari minhu daripadanya mati. Maka oleh musannaf dipingat kita wa'lam ya aki. Ketahui olehmu wahai saudaraku. Buta depu le kata hai saudara long. Mandum ketanya gecipta ketanya oleh Allah untuk mati. Mandum gecipta ketanya oleh Allah untuk mati. Maka hana musira urung pun ya hana mati. Wala muharrab minhu. Musira urung pun mati. Han sanggup untuk pelung daripada mati. Makanya guyu bersiap-siap draw untuk menghadapi yang namanya mati. Bersiap-siap dalam menghadapi mati. Bahkan karena mandum kita dicipta oleh Allah untuk mati. Dan musira urung pun han sanggup untuk pelung daripada mati. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, innaka mayitun wa innahum mayituna. Nekuli Allah, innaka bahawa sungguh engkau wahai Muhammad mayitun itu yang mati. Wa innahum dan bahawa sungguh mereka itu mayituna itu yang mati mereka itu. Dan pegah oleh Allah dalam Al-Quran wahyukan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad innaka mayitun. Gata hai Muhammad akan mati. Wa innahum mayitun. Dan juga awaknya mandum juga akan mati. Kepegahan apa tak? Getanya mandum urang Islam, urang kafir mandum akan mati. Dan pegah oleh Allah. Ya, makanya bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya mati. Dan kan? Wa qala ta'ala dan berfirman oleh Allah Ta'ala, qul layyam lan huruf la yanfa'akum. Katakan olehmu hai Muhammad, la yanfa'akum al-firaru. Tidak bermanfaat akan kamu oleh lari. In farartum minal maut awil qatli. Jika kamu lari daripada mati, awil qatli ataupun daripada terbunuh. Dan pegah oleh Allah, hai Muhammad, pegah tiga bawahnya.
hana bermanfaat untuk pelung. Seandainya dipelung daripada mati ataupun pembunuh, hana manfaat. Menyerta nak pelung kita daripada mati, daripada terbunuh, nyo hana manfaat pelung kita. Tetap kita kemanapun kita pelung, kita tetap akan mati. Sebagai bukti, nak urang tengah balak Honda yang cukup 3, mati je, ipelung. Makanya daripada malaikat malik mawak nampak pelung, munyo katuk jetah tetap kita gecabut nyawa ngata perintah Allah. Ya, makanya hana bermanfaat untuk pelung kita daripada mati. Karena ho mentang dah pelung, mati tetap kita. Makanya nyanlah yang dipikirkan oleh para ulama sehingga terkem. Pakon mati hanya diingat kepada mati. Padahal mati yang selalu disedot urang yang menantruk jatah langsung mati. Ya, lagi cerita yang kali likut. Ya, makanya nyo guna pegah bab kita ista'id. Ista'did. Ingat mati. Persiap untuk menghadapi mati. Maka menyakamunan fal wajibu ala kulli muslimin al-isti'dadu lil maut qabla nuzulihi. Maka bermula kewajiban di atas tiap-tiap orang yang Islam al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, itu bersiap-siap bagi mati qabla nuzulihi, sebelum datangnya mati. Yang wajib tunggu. Wajib terhadap getanya tip-tip orang yang Islam untuk mempersiapkan diri menghadapi mati sebelum datangnya mati. Hamu yang akan datang mati paling dapat bersiap jika mati. Makanya nak pegang yang wajib. Karena perintah Allah apa? Innaka maitun wa innahum mayyituna. Dan dalam ayat yang lain dipegang oleh Allah, hana memberi manfaat pelung kita yo. Seandainya tapung daripada mati, hana memberi manfaat pelung kita yo. Maka wajib terhadap tip-tip orang Islam untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi yang namanya kematian. Karena kematiannya pasti. Keserangan di dunia nyo hana abadi, akan gaduh. Tapi kematian pasti. Ya. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, fatamannau mauta in kuntum sadiqin. Maka bercita-cita olehmu akan mati. In kuntum sadiqin, jika adalah kamu itu orang yang jujur. Walan yatamannauhu abada, dan tidak bercita-cita oleh mereka itu akannya mati abadan, selama-lama. Bima qaddamas aidihim, dengan barang-barang yang telah terdahululah oleh tangan-tangan mereka itu. Ya. Dalam ayat yang lain, ya Allah Ta'ala nepegah fatamannaul mauta in kuntum sadiqin. Getanya guyu mencita-cita kepada mati. Guyu berharap-harap kepada mati. Guyu menggalak-galak kepada mati seandainya getanya sidra urang yang sadiq. In kuntum sadiqin. Seandainya kita itu orang yang jujur, maka bercita-citalah untuk yang namanya mati. Bahkan karena rindu kita untuk merumpak dengan Allah, untuk merumpak pandang zat Allah. Sedangkan orang-orang yang lain, yang kan orang yang sadiqin, kan orang yang jujur, kan orang yang benar, nyo sama sekali selama-lama hana ingin untuk yang namanya mati. Makanya orang kafir hae orang untuk mati, hana galak kepada mati. Bahkan bima qaddamas aidihim, dengan sebab dosa-dosa yang kau pernah dilakukan. Makanya sidra orang yang melakukan dosa, orang yang gaduh lalai membuat maksiat, nyo koyo kepada mati. Tapi sidra orang yang berilmu, yang pembuat taat, yang selalu berubudiyah kepada Allah, ada aja berbagah nu wabak Allah. Ni berdoa urang malam, ya Allah nabi long, ya Allah berbagah, ya Allah mati. Bahkan rindu untuk merumpak dengan Allah. Rindu untuk merumpak dengan Allah, yang beda. Makanya orang yang ibadat, yang betul-betul taat kepada Allah, nya urungan akan rindu kepada mati, galak kepada mati. Pakat bekal menokasib. Kasiap dengan untuk menghadapi mati. Urang dan malam sampai perintah Allah dilakukan, sehingga ingin untuk segera
mati untuk merumpok dengan Allah, untuk mencicipi balasan daripada Allah. Tapi punya orang yang maksiat koya ke mati. Maksiat perbuat ju tapi mati koya. Baik mati. Bahkan mupan judi kiban tak cuma. Baik drop, baik poh. Napa kon? Koya ke mati. Tapi maksiat diperbuat laju. Maka angkat lagi apa bukan? Punya orang yang maksiat selama-lamanya abadan tidak ingin untuk yang namanya mati. Bahkan dengan sebab perbuatan dosa yang dilakukan. Yoi. Ya. Pemana ayatnya? Fabayyanallahu ta'ala, kemudian menjelaskan oleh Allah Ta'ala, anna sadiq, bahwa sungguh orang yang benar, yatamannal mauta, itu bercita-cita ia akan mati. Wa annal kadzib, dan bahwa sungguh orang yang dusta, yafirru minal maut min su'i amalihi, itu yang lari ia daripada mati karena buruk amalnya. Kan? Munya orang tunggu makna daripada ayat tersebut, munya orang yang benar, orang yang jujur, maka dia itu ingin untuk merasakan yang namanya mati. Tapi munya orang yang dusta, orang yang perbuat maksiat, nyoji iplung daripada mati. Bahkan karena bro amalnya. Letak dosa-dosa yang dilakukan sehingga diplung daripada mati, ia kepada mati. Bagaimana? Li'annal mu'minas sadiq, karena bahwa sesungguh orang yang beriman yang jujur, qad ista'adda lil maut, sungguh mempersiapkan diri ia bagi kematian. Fahuwa, maka bermula dianya mukmin, orang yang beriman yang jujur, yatamannahu, itu bercita-cita ia akan mati, istiaqan ila rabbih, karena rindu bertemu dengan Allah. Karena rindu bertemu ila rabbih, kepada Tuhannya. Ya ni kalian. Munya orang yang sadik tengku, orang yang jujur, orang mukmin yang jujur, orang mukmin yang benar, pasti dia itu selalu mempersiapkan diri untuk yang namanya mati. Seandainya detiknya agaknya mati, kasiap menghadapi. Bahkan selalu dalam mengerjakan perbuatan taat dan menjauhi dari larangan Allah. Selalu. Sehingga akan kamu rasa siap. Pajan mentang ganyan mati, kasiap menghadapi. Kasiap untuk merumpok dengan Allah. Makanya, orang yang beriman, yang jujur, ganyan bercita-cita untuk bagah mati. Bahkan, karena rindu taat, ingin merumpok dengan Allah. Kamaruya an Abi Darda, sebagaimana barang yang diwayatkan daripada Abi Darda, annahu qal, sesungguhnya Abi Darda itu berkata, ianya Abi Darda, ahabbul faqra tawadu'an li rabbi, aku cinta akan kefakiran, tawadu'an li rabbi, karena merendahkan diri bagi Tuhanku. Nasabah riwayat tengku daripada Abi Darda, nekun le Abi Darda long sangat long cinta kasihin. Dia kan galak kaya. Tapi Abi Darda genyan sangat gecinta kepada kasihin. Pakon tawadhu'an li rabbih, karena sebagai tawadhu' ganyan, ngat tawadhu' ganyan dengan Allah. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Ganyan gecinta kepada fakir. Pakon cinta kepada fakir untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Tawadhu' ganyan dengan Allah. Wa ahabbul marad, dan aku cinta akan sakit. Takfiran lil khataya, karena menghapuskan bagi segala dosa-dosa. Jadi oleh Ibnu Darda, oleh Abi Darda, digenyan galak ke begasihin udip. Hana galak ke bekaya, karena gedupu dengan le hatta le pertanggungjawaban singoh. Galak ke gasin. Pakai galak gasin karena tawaduk ganyan dengan Allah. Karena kan ingin merendahkan diri di hadapan Allah. Abu Darda juga galak ganyan dalam keadaan sakit. Ahabbul marad, gecinta ganyan dosa sakit. Aku mencintai yang namanya sakit. Pakai karena sakitnya takfiran lil khataya, menghapuskan segala dosa. Karena munyohana gebi sakit li Allah. Sedangkan maksiat terus berjalan gede yo. Yang pertanda ka gebelurung. Hana sakit-sakit hingga gede hana sadar. Hana introspeksi diri yang bahwasanya teoka dalam buat salah.
Tapi bila seandainya nak berbuat salah kemudian gejot cepaan oleh Allah berupa sakit, lupa ampun dosa kesalahan kita. Sehingga kita tak ingatlah oh malu berdosa salah. Sehingga orangnya lu cuba oleh Allah dengan yang namanya sakit. Makanya nekerina ahabbul marad. Lu cinta kepada sakit karena sakitnya takfiran lil khataya, mengampunkan bagi kesalahan. Wa ahabbul mauta, dan aku cinta akan kematian. Istiaqan ila rabbi, karena rindu bertemu ila rabbi, kepada Tuhanku. Le Abu Darda juga agaknya cinta kepada mati. Ku hawa ke ada jumpa mati. Hai jino kawafut. Nyawai kena pegah. Riwayat. Kan? Sangat cinta kan galak kepada mati. Pakon karena rindu kan untuk merupak dengan Allah. Ibarat je benar tu. Bandingan hina dia. Walaupun kan lagian gede, tapi bandingan. Ngat berpom ke tayo. Lagi contoh ke tayo dalam menghadapi ujian kitab. Bila ke tayo nak tamulang semaksimal mungkin, nak hafalan kaji tafai, ada aja Allah berbagah ujian pakon. Kena karindu ke tayo untuk dua ke untuk kun kena kaji tu. Kayo kan? Untuk ingin segera menancit orang yang kasih amalan bunuh. Pemana saya amalan selalu dan selalu yang keperbutaan kepada Allah. Nyo hana ingin te udek lando ya. Ada ajit berbagah mati, ngat bagah merupakan dengan Allah dan tabung dalam syurga. Ni kalian. Makanya menan. Hal lagi kita yo mesti kasih syarat, ya kan? Kasih bunuh. Tetap mulang kasih jika yakin kaji tu. Kok galak ada pekahanlong pun. Ino hana. Cok nanan pinah le. Kaya kan? Pakai ujian temalampun cok nanan pinah pakan ya. Sama lagi bunuh. Karena kita hana siap belum. Hana persiapan sehingga pinah nan baik kenang pun. Tapi bagi orang yang memang kasih persiapan bunuh, ka awal kepersiapkan ganyan diri, nyo ada aja Allah berkenang lom pun. Ya, baik gundi gede, long je pun berkeun menan je. Ya, menancit orang mukmin yang jujur, dia itu ingin ataupun bercita-cita untuk segera mati karena rindu untuk berjumpa dengan Allah. Waruya an Abdullah bin Mas'ud, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata ianya Abdullah bin Mas'ud, ma min nafsin barrah au fajirah illa wal mautu khairun laha. Tidak daripada seseorang yang baik ataupun seseorang yang buruk, illa, kecuali wal mautu khairun laha, kecuali bermula kematian itu lebih baik baginya. Kun Abdullah bin Mas'ud hana mensidra urung pun, baik urung yang god, urung yang pubuh taat, yang selalu mengerjakan kebaikan, maupun urung yang mengerjakan keburukan, fajirah, orang yang berdosa, melainkan setiap jiwa mati lebih hebat bagi urunyan. Bukan keinginan, tapi mati lebih hebat bagi urunyan. Urung god juga lebih hebat mati, urung buruk juga lebih hebat mati. Jadi setiap jiwa, setiap budaya mandu lebih hebat bu mati, baik orang baik maupun orang tidak baik, urang yang le pubut taat maupun urang le pubut dosa. Nya lebih hebat mati, lebih hebat berbagah mati kena pegah. Pakai menan. Fa in kanal barrah. Maka jika ada ianya itu yang baik, faqad qala Allah Ta'ala, maka sungguh telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa ma indallahi khairun lil abrar, dan bermula barang yang ada yang barang di sisi Allah khairun lil abrar, itu lebih baik lil abrar. Nya khairun kan? Itu lebih baik lil abrar, bagi yang bagi orang-orang yang baik. Ya, kan? Menyo seandainya sidra urang yang taat, sidra urang yang gat, pakai lebih hegat mati niku. Lebih hegat bagah mati karena menyo urang yang gat sungguh kalian nekul oleh Allah. Kalian dipegah oleh Allah yang bahawa pemantang yang na di sisi Allah nyo khairun, lebih baik. Lebih baik lil abrar.
Berarti ubena, berarti kenikmatan. Akan nujuk kepada orang yang got singoh di ketika kenyan kamati. Mulai pun kenyan dari dalam kubur, di alam barzah, hingga berarti ura kiamat, dalam padang mahsyar dan lain segala macam sampai tambang dalam syurga, nujuk kenikmatan yang tak terhingga oleh Allah. Makanya lebih got berbagah mati. Pakan supaya ngot bagah merasakan atanya. Yang bagi orang yang got, yang berbuat baik. Wa in kana fajirat, dan jika ada ia itu orang-orang yang melakukan dosa, faqad qala ta'ala, maka sungguh telah berfirman oleh Allah Ta'ala, innama numli lahum, hanya saja kami tempokan lahum bagi mereka itu, liyazdadu isman, supaya dilebihkan akan mereka itu isman akan dosa, walahum azabun muhin, dan sabit bagi mereka itu dosa yang hina. Hai tungku orang yang melakukan dosa, orang yang perbuat maksiat lebih agak mati aja bagi agaknya. Pakai lebih agak mati. Karena dipegah oleh Allah. Kepada orang yang maksiat, hana pemati le orang yang le Allah supaya ngat mutamah dosa. Ngat lebih hazab tengah orang kiamat. Walahum azabun muhin. Yang bagi mereka ya, itu azab yang hina. Makanya sampai-sampai belum begah. Setiap getanya bila dalam siura ke siura hana mutamah berarti amal kebaikan, yang dalam keadaan rugo. Apalagi dalam siura ke siura yang mutamah amal keburukan, maka sudah barang tentu celaka. Bahkan nyolah ayat yang mengatakan istidrak. Sidrak orang, sidrak insan, yang sampai-sampai oleh Allah Ta'ala nujuk kenikmatan yang berlimpah kepada haji, nujuk harta yang mewah, tapi dia maksiat kepada Allah, jauh dengan Allah. Tapi oleh Allah Ta'ala hana gazib je hidupnya. Bahkan kenikmatan getamah-tamah, sakit hana gejok, umur pun mutamah. Makanya berheran ni. Orang yang tenak ulama hana mati hana poiren. Orang yang kun berarti ke abu macam dia tenak-tenak, pokoknya dalam agama benci, pedang dayah macam-macam lain kun. Orang yang benci ke agama tapi orang yang panjang umur hana mati, yang ke ayatnya kita mong. Innama numli, hanya saja kamu pun tempo hana kamu cok ile kena Allah liyuzdadu isma, supaya ngot mutamah-tamah dosa. Semakin terudat semakin mutamah dosa. Walahum azabun muhin, bagi mereka itu azab yang hina. Makanya pakan kadang-kadang punya orang got gecok pulang oleh Allah bagah-bagah. Pakan supaya bela dosa yang dilakukan. Hana le pertanggungjawaban dengan Allah. Tapi bila seandainya semakin le perbuat dosa, semakin iperlah agama Allah, semakin nunjuk kenikmatan ke ji. Seolah-olah di kabutoi lagi ibu ji. Bahkan sumpah demi Allah, demi Al-Quran, berita ganta, hanai tak ganta. Bikin kabutoi dah ji pegah. Tapi hana kena tumpah. Nyan tahukanlah, nyan istidrak urungnya. Gepu tempo urungnya li Allah hana pemati le supaya ngam tamah dosa. Ngok trep singoh lep lan neraka. Nyan walahum azabun muhin. Ya Allah Taala pegah. Bagi urang yang lagayan, nyo akan gujuk azab yang hina. Kan azab yang celak, azab yang hina. Makanya munyo seandainya bit cik haid dah puputat bubagah mati je. Munyo haid dah puputat ke Allah bubagah mati. Pakan supaya bela pertanggungjawaban dengan Allah. Tapi munyo seandainya semakin dah berbuat maksiat, semakin mutamah panjang umur, semakin le kenikmatan yang getanya rumpok, yang istidrak. Kagak pelurung di Allah. Getunda getanya mati untuk le maksiat, untuk le dosa, untuk gazib singoh li Allah la neraka. Na'udzubillah. Makanya mereka doa kepada Allah beruh getanya mandum dalam orang yang taat, yang rindu kepada mati untuk getanya merumpok dengan Allah, untuk getanya merumpok dengan Allah. Waruya an Anas ibni Malik, dan diriwayatkan daripada Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi itu berkata, ya Nabi, al mautu rahilatul mu'mini, bermula kematian itu kendaraan orang yang beriman. Bermula kematian itu kendaraan orang yang beriman. Dipegah oleh Rasulullah, matinya kendaraan bagi orang yang beriman. Maknanya sidra orang yang beriman yang taat kepada Allah, gak nyan mati, maka nyan hanya sebagai kendaraan untuk gak nyan gecok sesuatu pemberian Allah wa ma indallah yang akan dipersiapkan kepada orang. Nampak? Balasan pahala syurga. Makanya mati untuk merumpok atas yang sagai.
Pakai gukun kendaraan. Kerana yang masa dalam dunia hang merupak kadang-kadang. Sidra orang yang beriman yang taat kepada Allah, yang sadik urungnya, maka matinya hanya perpindahan tempat saja. Daripada alam dunia kepada alam barzah sampai selanjutnya kepada akhirat gede. Hanya perpindahan. Bahkan lebih mangat mati bagi urungnya. Pakal lebih mangat mati. Karena menyahudib dalam dunia, igaknya matena kewajiban-kewajiban yang mesti igaknya lakukan. Bila hendak dilakukan igaknya berdosa dengan Allah. Tapi menankan mati sidra orang yang lagian, maka hanale yang kesibukan dengan dunia. Kabeh kewajiban kaputuh bagi kalian. Tinggal genikmati hasil saja. Gesemayang nak, gebodakut nak, gemsedekah nak, getulung orang nak, segala macam kebaikan tinggal nikmati saja waktu dalam kubur duduk mangat-mangat ke dah. Ha? Gepegak kebun oleh Allah daripada kebun syurga. Tinggal duduk ke tinggal ada kiamat. Hanam tu sah tapi. Ada kiamat murbai tontu gede, hanam tinggal tapi dia pekan di tengah dah rasakan kenikmatan tapi. Kewajiban hanam ni. Ya, nyan bagi orang yang taat. Tapi punya bagi orang yang maksiat, menantuk dalam kubur. Pajan kiamat, pajan kiamat, pajan kiamat. Angka nyan tapi tinggal gadib lele malaikat. Ya. Hinankan mati ka gadib. Menawar kiamat lan neraka Allah. Jadi hana boleh-boleh dia no stop. Ya, makanya lagi yang dipegah oleh Rasulullah, al-mautu rahilatul mukmin. Arti matinya hanya sebagai kenderaan saja bagi orang yang beriman untuk mendapatkan ataupun memetik hasil yang sudah dikerjakan di masa kehidupan dalam dunia. Ya, makanya urun saleh kok galak ke bagah mati. Kok galak ke je. Bahkan segala mati yang jika siapkan kuburan, siapkan dan geku hanya mati leng hina dan galak ke. Ngak bagah menumpuk dengan Allah. Karena menyodoyanya kan contoh, nyo malamnya mata ada perbuatan tak ebet singoh. Nak tindak. Kadang-kadang ada perbuatan dosa. Datangnya akibat. Maka ada aja tengah ada boleh mati dah mendum. Pekan mati lang kebaikan. Nang kau haik aku haik. Mati nang kalau tak mau kena. Galau muka mukmin yang sadek, munya matang latih haik aku mati baga. Yang galau mukmin yang sadek, matang kadi, matang tinggal kelia dosa. Kaji hana galak mati. Tapi munya orang yang saleh ada aja tengah kemeratip, tengah gebut, tengah kesembut pun mati kan. Tekan karena mati dalam kebaikan. Karena Allah yang tu pasti kadang-kadang. Walaupun hana pasti kadang-kadang kaya rupa bodoh salah. Kamu salah dengan Allah. Kan? Waruya Ibnu Mas'ud, warawa Ibnu Mas'ud dan meriwayat oleh Ibnu Mas'ud yang gecok daripada Nabi SAW. Annahu bahwasanya Nabi itu ditanyakan akan ya Nabi. Ayyul mu'minin afdal? Naurun tayang ku ba Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdalun? Tah orang yang beriman yang lebih god ya Rasulullah. Orang yang beriman yang lebih god ya Rasulullah. Naurun tayang ba Rasulullah. Qala berkata ya Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Seorang beriman yang paling god, dijawab oleh Rasulullah, ahsanhum khuluqa. Sebaik-baik mereka itu nisbah akhlak. Orang yang paling god daripada orang yang beriman adalah orang yang paling god akhlak. Orang yang paling god akhlak. Makanya walaupun ketika sidra orang yang beriman belum tentu akhlaknya baik. Tengok orang Islam belum tentu akhlaknya baik. Makanya kebegainan tahu orang yang beriman yang paling afdal, yang paling god. Itulah orang yang sebagus-bagus mereka itu nisbah akhlak, yang paling god akhlak, yang kenyan orang yang paling god ke Rasulullah. Qila dikatakan orang, narun dayanglah Rasulullah, ayul mu'minin akyas? Dari mana orang yang beriman itu yang pandai ya Rasulullah? Akyas, akyasnya orang yang cerdik, orang yang carang. Ya Rasulullah, seorang beriman yang paling carang ya Rasulullah? Qala berkata ya Rasulullah, aksaruhum lil mauti zikran. Sebanyak-banyak mereka itu bagi mati zikran, nisbah mengingat. Naurun tayang ba Rasulullah, ya Rasulullah, toh orang yang beriman yang paling carang ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, nyanku orang yang paling le ingat mati. Orang yang paling le ingat mati, nyanku nyan orang yang paling cerdik ke Rasulullah. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Dan sebagus-bagus mereka itu baginya mati isti'dadan, nisbah mempersiapkan diri. Orang beriman yang paling carang
adalah orang yang le ingat mati dan le mempersiapkan diri untuk yang namanya mati. Ya, yang kena orang yang paling ingat yang hadis. Hadis. Ya, ikut macam ni tengok ni. Hana. Yang paling good orang yang beriman, yang cerdik, yang paling cerdik orang yang beriman, hadang kuda kengon, nepegah le Rasulullah, orang yang paling le ingat mati dan orang yang paling banyak membaguskan diri untuk mempersiapkan diri bagi mati. Nak persiapan kepada mati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Bermula orang yang cerdik itu siman yang menghitung-hitung ia nyaman akan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal ia nyaman bagi barang sesudah mati. Nyo be hana mesau urang careng, be pegah long careng pu careng. Nyo nyampak yang ke urang careng yang pegah Rasulullah. Urang careng ya Rasulullah, urang careng adalah orang yang selalu menghitung-hitung pada dirinya. Hitung-hitung dosa, hitung-hitung kesalahan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisapkan olehmu akan dirimu sebelum kamu dihisapkan. Jadi timang-timang hitung malum bunuh lu pebut dosa bunuh. Tinggal ke dosa langsung taubat kepada Allah. Dan orangnya mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat kepada orangnya oleh mati. Jadi but yang kepebut, but yang menjurus untuk kepada hasil kepada oleh mati. Yang kejauh orang carang. Orang carang adalah orang yang selalu dihitung-hitung dosa, kemudian taubat kepada Allah dan selalu melakukan perbuatan yang bermanfaat baginya sesudah mati. Yang kenyan orang yang carang yang dipegah oleh Rasulullah. Wal ajiz, dan bermula orang yang lemah, man ittaba'a nafsah hawaha. Itu siman yang mengikuti ia nyaman akan dirinya, yang memperikut ia nyaman akan diri nyaman, hawaha akan keinginan nyaman, akan hawa nafsu. Wa tamanna 'alallahil amani, dan bercita-cita di hati Allah Taala akan amani, akan angan-angan, yakni maghfirah, akan keampunan. Orang yang lumah dipegah oleh Rasulullah, seorang yang lumah. Orang yang lumah kan orang ubud badan, kan orang hana tenaga, kan orang ubud basuh, kan orang yang lumah. Orang yang lumah dipegah oleh Rasulullah adalah orang yang pengikut hawa nafsunya, orang lumah. Orang yang pengikut hawa nafsu dan bercita-cita merupakan keampunan Allah, tapi yang keangan-angan sakai. Bercita-cita sakai, nya orang lumah. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia itu selalu bercita-cita untuk mendapat keampunan daripada Allah, tapi dia itu tidak melakukan sesuatu pekerjaan ataupun perbuatan yang mendapat keampunan daripada Allah. Makanya hang kemah ngangan-angan mendeng. Orang Islam kan ngangan-angan gungan but. Laisal islama bitamani walakinnal islama bil amali. Islamnya bukan dengan angan-angan, tapi Islamnya adalah dengan perbuatan yang nyata. Pebut. Makanya rukun Islam yang pertama apa? Mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua, sembahyang. Pebut sembahyang. Baik Islam sembahyang dan pebut. Maka hanang mada berarti ngan status berarti lu mengucap 2 kalimah syahadat ke Islam, memang betul ke Islam. Tapi menang ke Islam, menang kewajiban. Pebut sembahyang. Boh zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Makanya kan laisal islama bit tamani. Bukan Islam itu hanya angan-angan semata-mata. Walakinnal Islam bil amal. Akan tetapi Islam itu dengan amalan. Ya, dengan amalan. Ya. Baik, kita ingin untuk mendapat keampunan. Tapi hana ada pebut. Dah taubat hai. Hana tem. Jadi yang orang yang lemah, orang lagi. Orang yang lemah, orang yang turuti hawa nafsu. Makanya orang yang hakikat menang adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya orang 3. Kaya hana gunanya engkau bicara raya musuh. Raya badan. Punya dekedi nafsu haid dah petang. Haid dalunya lemah, mentang. Lemah.
Podum kah? Posilah. Posilah. Nah hawa berkata? Hawa berkata, ikut hawa berkah mati, ikut berkata. Yang empat, hawa berkah apa? Hawa berkah mati karena untuk bagah berumpak dengan Allah yang punya urusnya taat. Gitu kan? Jadi munyo terkedi urang bunuh yang kan bergegas dalam loba dalam berarti hal kebaikan, yang berarti hanya tabung tanda likat, hanya terjaga alam. Benar. Tabung berarti. Wallahu a'lam bisawab.